Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dalam sebuah program yaitu Reming atau Renungan Mingguan. Dan pada kesempatan ini firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita sekalian untuk kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Orang yang diberkati. Dalam pembacaan kita pada kesempatan ini, kita melihat seorang tokoh yang sangat diberkati oleh Tuhan, yaitu Ayub. Meskipun kalau kita membaca kitab Ayub ini sampai pasal yang terakhir, kita akan menemui sejumlah pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Ayub. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus melihat juga bahwa Ayub ini adalah seorang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat apa saja yang dinikmati atau yang diterima atau yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama, berkat yang pertama adalah Ayub memiliki keturunan. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berkat terbesar dalam kehidupan Ayub, bahwa dia mendapatkan atau dia dikaruniai, dia diberkati dengan 10 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mengapa firman Tuhan menyebutkan bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan? Mengapa firman Tuhan tidak menjelaskan atau menyampaikan saja bahwa Ayub memiliki 10 anak? Tahukah kita bahwa pada saat itu, ketika kita dikaruniai anak laki-laki pada saat itu melambangkan kekuatan dan kemakmuran. Berkat terbesar dalam kehidupan Ayub adalah keturunan. Kemudian berkat yang kedua yang didapatkan oleh Ayub dalam perjalanan kehidupannya adalah mendapatkan sejumlah berkat-berkat jasmani. Nah, berkat-berkat jasmani yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Itu berkat-berkat berupa berkat jasmani yang dinilai dalam bentuk ternak. Orang-orang pada zaman itu kekayaan mereka adalah ternak. Dan kekayaan Ayub itu sangat banyak. Sampai ribuan. Ribuan pasang. Mengapa firman Tuhan memberikan penjelasan tentang sekian pasang atau menyampaikan tentang kata betina? Oleh karena kekayaan Ayub dalam bentuk ternak ini akan terus bertambah dalam tiap tahunnya. Karena akan ada kelahiran-kelahiran dari ternaknya. Itu berarti dalam tiap tahun akan bertambah jumlah ternak dari Ayub. Berarti kekayaan Ayub akan bertambah dan semakin bertambah. Itu berkat yang terbesar yang dimiliki oleh Ayub. Kemudian yang ketiga, berkat yang dimiliki oleh Ayub dalam perjalanan kehidupannya adalah berupa budak-budak. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub memiliki budak-budak dalam jumlah yang sangat besar.
Perlu diketahui bahwa pada saat itu budak-budak ini adalah sebuah kekayaan atau satu aset bagi kehidupan orang-orang yang memilikinya. Karena budak-budak ini bisa diperjualbelikan atau bisa diperdagangkan. Itu berarti kalau bisa diperjualbelikan, kita bisa memasang tarif, memasang harga, baru harganya akan menjadi milik kita. Dan dikatakan bahwa Ayub memiliki budak-budak dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Nah, ini kekayaan yang ketiga yang dimiliki oleh Ayub dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga memang firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Ayub dengan memiliki berkat, memiliki kekayaan yang sekian banyaknya itu datang begitu saja? Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita tahu bahwa Ayub memiliki itu karena ada faktor penyebab pada diri Ayub. Ada faktor pendukung yang membuat dia bisa memiliki itu, yang membuat dia bisa mengelola itu, yang membuat dia bisa mempertahankan sejumlah kekayaan atau yang kita sebut dengan berkat-berkat itu. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Apa faktor penyebab pada diri Ayub yang membuat dia menjadi seorang yang kaya? Hal yang pertama yang menjadi faktor penyebab sehingga Ayub begitu diberkati, Ayub begitu memiliki kekayaan dalam kehidupannya adalah dia adalah orang yang saleh dan jujur. Kesalehan ini adalah berhubungan dengan kepercayaan atau iman. Berhubungan dengan relasinya dengan Tuhan. Itu berarti bahwa dalam kehidupan Ayub, dia selalu memperhatikan relasinya dengan Tuhan. Dan selain saleh, dia pun jujur. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan jujur? Artinya bahwa Ayub menyadari posisinya sebagai ciptaan Tuhan. Dia bisa jujur dalam pengelolaan akan hartanya, jujur dalam mengatur hartanya. Dia tidak berat sebelah. Dia tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia tidak bersifat egois, hanya dirinya sendiri yang senang. Tapi dalam hal jujur, dia pun selalu mau menyenangkan Tuhan. Bahkan Ayub dalam kehidupannya, dia pun memperlakukan sikap jujur terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jujur terhadap istrinya, jujur terhadap anak-anaknya, jujur terhadap budak-budaknya. Kekayaan terus hadir dalam perjalanan kehidupannya. Kekayaan terus bertambah. Dia bisa mengelola kekayaannya itu dengan rasa takutnya kepada Tuhan. Dia bisa mengelola kekayaannya itu dengan begitu jujur. Sehingga kekayaan itu bisa bertahan, bahkan bertambah. Itu yang menjadi faktor penyebab sehingga Ayub diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, faktor penyebab sehingga Ayub ini menjadi seorang yang kaya adalah Ayub ini sungguh takut kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia takut akan Allah. Apa artinya di sini Ayub takut akan Allah? Artinya bahwa Ayub tidak mau mengecewakan Allah. Ayub tidak mau melanggar perintah Allah. Selalu hidup berpadanan dengan perintah Allah. Takut di sini bukan berarti bahwa Ayub menjauh dari Tuhan, lalu tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tapi takut di sini berarti bahwa Ayub ini selalu mau melakukan kehendak Tuhan, tidak mau mengecewakan Tuhan, tidak mau mendukakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Sehingga rasa takutnya kepada Tuhan itu membuat dia berlaku adil, membuat dia berlaku benar bagi harta benda yang dikaruniakan, membuat dia berlaku adil, berlaku jujur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak semena-mena dalam perjalanan kehidupannya. Rasa takutnya kepada Tuhan itu yang membuat kekayaannya bertahan, tidak habis, dan bisa terus bertambah. Kemudian yang ketiga,
faktor penyebab sehingga Ayub ini diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga adalah Ayub menjauhi kejahatan. Ada dua hal yang dimaksud di sini Ayub menjauhi kejahatan. Yang pertama bahwa Ayub memang tidak mau melakukan kejahatan. Ayub memang tidak mau melakukan kejahatan. Kejahatan pada saat itu ada di sekitarnya dan terjadi di sekitarnya. Dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Ayub tidak mau terlibat. Ayub tidak mau ikut-ikutan melakukan kejahatan itu. Kemudian yang kedua bahwa walaupun kejahatan itu terjadi di lingkungan atau di sekitar Ayub, Ayub tidak terlibat di dalamnya. Ayub tidak mendukung di dalam melakukan kejahatan itu. Itu berarti bahwa secara fisik Ayub menjauhkan diri dari kejahatan itu, dan juga secara tindakan dan perilaku dia tidak terlibat. Ayub ini ibaratnya seperti dengan ikan yang ada di laut. Bagaimana ikan yang ada di laut itu? Ikan di laut itu siang malam ada di laut, dan kita tahu bersama bahwa air laut itu adalah rasanya asin. Tetapi ikan tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Nah, seharusnya seperti itu dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita ada di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini, dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Seharusnya sebagai orang percaya, orang Kristen, walaupun kejahatan itu terjadi, kita tidak terpengaruh, kita tidak turut melakukannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Dia menjauhi kejahatan. 3 hal dalam diri Ayub yang membuat dia begitu diberkati. Begitu berkat-berkat itu terus bertahan dan bertambah dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang saleh dan jujur. Dia adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Dan dia adalah seorang yang takut akan Allah. Bukan berarti bahwa kehidupan Ayub ini tidak berbuat apa-apa. Tidak bekerja, tidak berkarya. Dia berjuang keras. Dia berusaha dengan begitu keras. Tetapi dalam perjuangannya itu, 3 hal ini selalu dia lakukan. Selalu dia simpan dalam kehidupannya. Dia terus jaga hubungannya dengan Tuhan. Sebagai Tuhan pemilik bumi ini, pemilik dirinya. Dia selalu mengungkapkan rasa takutnya kepada Tuhan. Dengan selalu hidup dalam kehendak Tuhan. Dan dia selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Kejahatan terjadi, tapi dia tidak ikut berbuat, tidak ikut terlibat di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya dalam perjalanan kehidupan kita ini, siapa sih yang tidak mau diberkati? Itu sebabnya kita berjuang, berusaha dengan keras. Kita sekolah, ya. Kita membangun usaha, kita mencari pekerjaan, kita berkeluarga supaya kita diberkati. Dan itu sangat wajar. Tapi jangan lupa, berkat itu datang dan bertahan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Sebagai pemberi hidup, pemilik dan pengatur berkat-berkat itu. Dan dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia ini, takutlah kepada Tuhan. Ya. Dan kita hidup dalam dunia ini. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tetapi kita tidak turut terlibat dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan